Jadi hari ini kita sama-sama baru saja menyaksikan pelantikan teman-teman pengurus Badan Pengurus Cabang Perhumas Malang Raya, ya. Yang ketua terpilihnya adalah Ibu Yosi, ini samping saya ini sebagai ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Malang Raya. Kita tahu humas ini adalah satu profesi yang sangat penting sekali dari setiap institusi, dan perhumas sudah ada sejak tahun 1972 lalu, sehingga kepentingan daripada perhumas ada di Malang Raya ini sangat penting sekali untuk bisa menggerakkan humas-humas di Malang Raya ini untuk sama-sama berkontribusi menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia, tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kapasitas humasnya, tapi juga menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia. Karena perhumas punya program Indonesia Bicara Baik namanya sejak tahun 2015 lalu, dan harapan saya adalah kontribusi perhumas Malang Raya ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk hal itu. Siap. Pak, untuk optimalisasi teman-teman ini gimana Pak, seiring dengan perkembangan AI dan lain-lain? Seperti apa Pak? Jadi kalau tadi bicara soal artificial intelligence AI, ini adalah sebuah teknologi yang terus berkembang, dan semakin majunya teknologi itu, kita sebagai insan humas harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan adanya teknologi itu. Teknologi ini adalah sebuah alat yang kita gunakan, tentunya harus menggunakan etika-etika yang berlaku. Nah, perhumas memiliki draft kode etik kehumasan terkait artificial intelligence yang sudah disiapkan, tinggal diluncurkan saja, dan ini semoga bisa menjadi panduan bagi seluruh humas di Indonesia. Harapan untuk teman-teman pengurus Perhumas Malang Raya, Pak? Ya, tentunya Perhumas Malang Raya ini adalah salah satu dari 19 cabang perhumas di seluruh Indonesia. Harapannya tentunya untuk bisa berkontribusi banyak untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas humas-humas di seluruh Malang Raya dan sekitarnya, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah, ya, dengan media, dengan semua stakeholders termasuk perusahaan swasta, perusahaan BUMN, semua humas-humas bersama-sama berkontribusi untuk mengangkat Indonesia Bicara Baik dan mendorong humas-humas kebangsaan kita di Indonesia. 2028 resmi dilantik. Kami mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga ini menjadi langkah awal yang membawa banyak perubahan positif dalam dunia komunikasi dan juga humas di Malang Raya. Kami berharap sebenarnya perhumas, kalau kita mau menjabarkan lagi ya, Perhimpunan Humas Masyarakat Indonesia gitu kan, atau sekarang kita lebih sering ngomong PR, Markom, Korkom seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita tuh dari BPP saat kita ada konferensi nasional, kita sudah merumuskan ada 3 Program kerja. Memiliki 3 fokus utama yang diharapkan dapat menjadi strategik untuk di tahun 2025 sampai 2028. 1, solidaritas organisasi dan kaderisasi. Itu adalah membangun kebersamaan dan kekuatan internal dalam organisasi. Kemudian mengembangkan kader yang mendorong regenerasi kepemimpinan ke depannya. Yang kedua, penguatan dan pengembangan perhumas menjadi perhumas yang semakin relevan di era digital tentunya. Kemudian kolaborasi dan internasionalisasi. Lebih kita mau mengembangkan jejaring sih, mau baik di secara nasional ataupun internasional seperti itu. Nah, untuk Malang sendiri kita mau seperti apa gitu kan? Kami ingin sebenarnya lebih masyarakat lebih aware bahwa memang, atau industri ini aware bahwa memang peran humas itu dibutuhkan. Seperti saat ada case atau manajemen krisis seperti itu kan Mas. Jadi yang kadang kita butuh lebih atau mungkin knowledge tentang perhumasan ya. Ada mungkin satu institusi yang ini Markom, ini Korkom, ini humas, ini PR, tapi ternyata bukan basicnya dari humas atau komunikasi seperti itu. Nah, mungkin kita pengen lebih dalam di situ. Kemudian juga perhumas ini lebih famous ya Mas ya. Jadi di Malang itu kita ya kalau ada AJI, ada PHRI gitu kan, berarti ada humas juga gitu kan. Nah, selama ini memang agak kurang ya kalau kita maksudnya, karena pandemi segala macam sehingga activity kami kurang up sekali. Nah, dengan hashtag kita Indonesia Bicara Baik,
kita akan melakukan beberapa program kerja untuk di BPC Malang Raya. Malang Raya kan kota kabupaten dan Batu. Salah satunya kita bekerja sama dengan Perhumas Muda, teman-teman dari kampus yang tergabung di Perhumas Muda itu kita akan edukasi ke sekolah. Mungkin hari ini kita yang orang tua agak miris gitu kan dengan bahasa teman-teman hari ini, adik-adik hari ini. Nah, itu yang akan kita lebih kita maksimalkan. Kemudian untuk praktisi atau industri perhumasan mungkin kita akan lebih banyak kegiatan tentang humas dan atau kepiaran sih di Kota Malang. Biar saat ada case terjadi bukan divisi lain yang turun gitu kan, atau saling menunggu pimpinan gitu kan. Jadi peran humas memang luar biasa. Berbicara tentang humas ini kan tadi sebut korkom, PR, markom segala macam, tapi mungkin sebagian tidak mengenal fungsi dan tugas humas. Kadang-kadang begitu ya. Nah, untuk bisa bergabung dengan Perhumas ini siapa saja? Karena kan siapapun orangnya ini nanti bisa berkesempatan menjadi humas dalam suatu waktu gitu. Apakah dia harus menjadi humas dulu baru bisa bergabung di Perhumas atau seperti apa? Kebanyakan sih memang dia humas dulu. Atau kalau basicnya jadi gini, awal kali Perhumas di Malang itu kebanyakan dari akademisi, dosen-dosen komunikasi seperti itu. Kemudian baru masuk teman-teman hotel, karena memang pasti ada markomnya gitu kan. Baru teman-teman media. Nah sekarang saya lebih heterogen ya, dari hotel ada, kemudian ada dari plaza atau rumah sakit ada, plaza ada, kemudian dari teman-teman startup seperti itu. Jadi yang boleh masuk di situ memang yang bergelut di humas sih, di kehumasan, karena memang informasi-informasi yang akan kita bagi itu memang tidak jauh-jauh dari kehumasan, dari semua lini sih sebenarnya, mau dari seni, mau dari memang sebenarnya humas itu kan mengkomunikasikan, membangun citra perusahaan kan, membangun atau kalau pribadi branding gitu kan. Jadi citra perusahaan itu berada di tangannya humas sebenarnya. Humasnya ini biasanya nyambungnya ke perusahaannya gitu kan, atau memang perusahaan gini, pantesan humasnya kayak gini. Ujung tombak ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang baik kepada masyarakat tentang perusahaan kita, bahkan mungkin tentang negara kita seperti itu. Saat ini jumlah anggota yang Perhumas berapa, terus Perhumas Muda berapa di wilayah di BPC Malang Raya? Kalau kepengurusan 25 Mas Perhumas Mudanya. Kalau di Perhumas Malang Raya tuh 100 lebih. Karena sekitar 100. Karena yang mereka humas Universitas A, tiba-tiba dia pindah. Tapi beliau masih bergabung di Perhumas. Terdata sebagai anggota. Dan masih boleh nggak sih kalau saya tetap di sini seperti itu. Cuman ada beberapa kampus yang memang ternyata humasnya bukan dari komunikasi atau mungkin dari keilmuannya, itu mungkin emang sedikit beda treatmentnya sih. Nah itu kita pengen biar nggak ada batasan di situ, kita pengen bareng-bareng sih Mas.